Hollywood memiliki film-film yang terkesan megah dan canggih. Di balik film-film yang kita tonton, di belakangnya melibatkan begitu banyak pihak yang berkaitan satu sama lain untuk menjadikannya sebuah film yang utuh dan siap edar di bioskop. Produksi film memiliki kisahnya sendiri. Selain jalan ceritanya, selama masa produksi atau syuting juga sebuah film tidak jarang membawa kisah kelamnya sendiri, termasuk kecelakaan syuting yang sulit dihindari. Dalam film yang memalukan adegan yang berbahaya, tidak jarang para pemeran pengganti harus bertaruh nyawa demi mendapatkan adegan yang diinginkan sutradara. Dan dalam banyak film juga, banyak juga sang aktor sendiri yang melakukan adegan laganya tanpa pemeran pengganti. Tidak sedikit pula yang akhirnya malah berujung kepada kecelakaan maut di lokasi syuting. Persiapan yang kurang teliti maupun alat pengamanan yang kurang tepat menjadi alasan banyak terjadinya kecelakaan di lokasi syuting. Beberapa judul film ini memiliki riwayat kisah yang tragis di balik pembuatan filmnya, yang harus mengorbankan nyawa baik aktor maupun pemeran penggantinya. The Expendables 2 dibintangi oleh Sylvester Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, dan Jet Li. Film ini memiliki adegan ledakan yang pengambilan gambarnya dilakukan di atas air di Bulgaria. Seorang pemeran pengganti bernama Ken Lui terbunuh pada Oktober 2011 saat dirinya melakukan pengambilan gambar di bendungan Oknyanovo. Dalam pengambilan gambar tersebut, terdapat sebuah adegan ledakan, dan Ken Lui sedang tepat berada di dekat lokasi ledakan itu yang langsung membuatnya tewas. Parahnya, studio film ini yang bernama Millennium Film malah membantah pemeran pengganti untuk Stallone dan Jet Li ini telah terlibat dalam kecelakaan itu. Akhirnya pada tahun 2012, orang tua dari korban mengajukan gugatan terhadap Millennium Films dan koordinator aksi filmnya setelah kematian putra mereka. Mereka akhirnya diberikan kompensasi sebesar 195.000 dolar Hong Kong atau sekitar 355 juta rupiah setelah berjuang di pengadilan selama 4 tahun lamanya untuk mendapatkan keadilan bagi anak mereka. Hal serupa juga menimpa seorang kru film dalam pembuatan film Resident Evil. Seorang kru yang bernama Ricardo Cornelius tewas ketika sebuah mobil tanpa pengaman meluncur dari panggung, berputar dan menabraknya. Kejadian terjadi pada tahun 2014 lalu, dan Ricardo sendiri baru bekerja selama 5 minggu dalam produksi pembuatan film tersebut. Kronologi kejadian adalah ketika Ricardo membantu Hammer mengeluarkan tentara Amerika Serikat yang diparkir di panggung berputar, dan seketika miring dan jatuh, menjepit Cornelius ke dinding. Walaupun sempat dilarikan ke rumah sakit, sayangnya nyawa Cornelius tak dapat terselamatkan. Seorang pengendara sepeda motor akrobat kehilangan kendali atas motornya, dan akhirnya jatuh secara fatal dalam produksi pembuatan sequel film Deadpool. Wanita tersebut bernama Jo Harris atau biasa dipanggil SJ saat sedang syuting adegan aksi di South Tower di Vancouver ketika dia kehilangan kendali dan menabrak kaca jendela. Keterlibatannya ini dalam film Deadpool adalah untuk pertunjukan pertama Harris sebagai stunt rider, meskipun dia adalah pengendara yang berpengalaman dan merupakan pembalap jalanan profesional wanita Afrika Amerika pertama. Harris tidak mengenakan helm pada saat kecelakaan karena karakternya yang bernama Domino yang aslinya diperankan oleh Zazie Beetz tidak memakai helm di tempat kejadian. Rincian laporan investigasi oleh Works FBC menemukan bahwa Harris tewas dalam kecelakaan kecepatan rendah yang aneh. Selanjutnya dikatakan pula, selama pengambilan gambar awal adegan, ia terus mengemudi di luar tempat pemberhentian yang direncanakan. Pemeran pengganti Vin Diesel tewas di tengah produksi film Triple X yang dirilis tahun 2002 lalu. Ia tewas dalam adegan parasailing yang difilmkan di atas jembatan Palaki di Praha. Saat itu Harry harus menuruni garis parasailing dan mendarat tepat di kapal selam. Namun dia gagal turun dengan cukup cepat dan kepalanya malah terbentur jembatan dengan kecepatan yang tinggi. Kecelakaan ini membuatnya tewas seketika. Kemudian sang sutradara yang bernama Rob Cohen memutuskan untuk memasukkan cuplikan adegan dengan saat-saat terakhirnya yang diedit sebagai tanda penghormatan atas tindakan terakhir O'Connor. Produksi The Twilight Zone adalah produksi film yang paling mematikan di era 80-an karena saat sedang dalam proses syuting, film ini mengorbankan 3 aktor sekaligus yang menjadi korban tewas saat produksi. Vic Morrow dan 2 pemeran pendukung yang mana mereka merupakan aktor-aktor cilik yang menjadi korban tewas dalam kecelakaan syuting ini. Kejadian ini terjadi saat salah satu adegan yang melibatkan ledakan dan helikopter di saat yang bersamaan.
di mana adegan ledakan ini membuat puing-puing di sekitar helikopter melayang dan merusak rotor helikopter yang kemudian jatuh dan tepat mengenai Vic Morrow dan dua aktor cilik tersebut hingga mereka tewas seketika. Proses hukumnya berlanjut dan 5 orang, termasuk sang sutradara yang bernama John Landis, menghadapi tuduhan pembunuhan yang tidak disengaja, tetapi akhirnya dibebaskan di kemudian hari. Brandon Lee adalah putra dari aktor legendaris Bruce Lee. Pamornya sedang naik daun saat itu. Dalam proses pembuatan film The Crow, film terakhir Brandon Lee, di dalam salah satu adegan, karakter yang Lee mainkan masuk ke dalam sebuah apartemen dan menemukan tunangannya dipukuli dan diperkosa. Sebelum akhirnya, adegan berlanjut ke preman menembakkan pistol Smith & Wesson ke karakter Lee. Tapi pistol itu tidak diperiksa dengan baik dan dibersihkan dengan benar sebelum peluru itu ditembakkan oleh aktor yang berperan sebagai preman dan yang bersarang di dalam senjata itu dilepaskan dan mengenai perut Lee. Setelah 6 jam melalui operasi darurat yang gagal, Lee meninggal dunia karena luka-lukanya di New Hanover Regional Medical Center di Wilmington, North Carolina pada usia 28 tahun. Film ini kemudian tetap dirilis dan gencarnya pemberitaan musibah ini membuat filmnya sendiri sukses dalam box office Amerika.